Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul Menjadi Satu Roh. Alkitab berkata, jadikan semua bangsa muridku. Dan itu bukan hanya untuk mahasiswa sekolah tinggi teologi atau lulusan sekolah tinggi teologi, melainkan untuk setiap kita. Sebab setiap orang yang mengalami proses pendewasaan itu akan memengaruhi orang lain, akan menjadi berkat, akan menjadi alat dalam tangan Tuhan, mengubah orang lain. Tuhan memberikan mandat tersebut bukan untuk sekelompok orang saja, bukan untuk kawasan teolog saja, namun untuk semua orang. Tapi dunia ini sudah rusak, sehingga proses ini tidak berlangsung di dalam hidup banyak orang karena menyerah kepada keadaan dan dibawa iblis dalam proses pembinasaan. Materialisme dan materialistis merusak. Iblis sudah tahu dan melihat bahwa aniaya fisik membuat orang berhenti berbuat dosa, justru memurnikan iman Kristen. Namun, materialisme membuat orang Kristen menyembah kepada iblis, menyembah berhala. Dosa percabulan rohani membuat orang Kristen atau orang percaya tidak mengerti kebenaran. Kalau tidak mengerti kebenaran, tidak akan sampai pada proses kesempurnaan. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Allah itu wilayah kita, bukan wilayah Tuhan. Jadi kalau kita memberi diri diselamatkan, kita harus melepaskan diri dari percintaan dunia dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Allah tidak menggerakkan kita mencintai Dia. Kita yang harus menggerakkan diri kita sendiri. Dalam hal ini, kita tidak bisa menyerah kepada keadaan. Ini pilihan. Kita memilih mengasihi Tuhan, dan itulah yang kita pilih. Betapa beruntungnya kalau sampai kita bisa jatuh cinta kepada Tuhan, sampai tidak bisa menarik cinta itu kembali. Cinta itu bisa kita kembangkan seperti orang tua zaman dulu yang menikah tanpa proses pacaran. Namun ketika suaminya meninggal, sang istri ingin ikut dikubur. Bahkan di negara tertentu, kalau seorang pejabat tinggi meninggal, dia dikubur bersama istrinya yang masih hidup. Cinta itu bisa dikembangkan. Jadi kalau memberi diri diselamatkan, lepaskan diri kita dari ikatan percintaan dunia dan cintailah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Saudara-saudara, kalau orang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu daging, satu gairah dengannya, tapi kalau kita mengikatkan diri dengan Allah menjadi satu roh. Jadi jika kita mau mengikatkan diri menjadi satu roh dengan Allah, gairah hidup kita harus diubah. Masalahnya, materialistis ini gairah yang sudah mengakar sejak kecil. Sehingga untuk melepaskannya kita mesti didetoks oleh kebenaran. Dan itu tergantung seberapa banyak kita menginvestasikan waktu, pikiran, dan tenaga kita untuk proses ini.
Makanya kekristenan itu bukan sebagian dari hidup kita. Kalau kekristenan hanya menjadi bagian hidup, kita tidak sampai tujuan. Kekristenan itu seluruh hidup kita, segenap hidup kita. Kita tidak akan bisa digarap oleh Allah, karena Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan hanya bagi orang yang mengasihi Dia, yang memberi diri diselamatkan. Maka jangan menyerah kepada keadaan. Inilah yang harus kita lakukan, mengondisi hidup menjadi seorang yang bisa diselamatkan oleh Allah. Banyak orang bingung karena menyadari bahwa rohaninya tidak bertumbuh, masih duniawi dan tidak bisa berkembang. Yang pertama, jangan harapkan kita bisa berubah dalam sekejap. Tidak bisa. Perlu ketekunan dan proses panjang. Yang kedua, rubah rutinitas hidup. Misalnya biasa bangun pukul 7 pagi, sekarang diubah menjadi pukul 5 pagi. Agar bisa ikut doa. Yang biasanya tidak pernah puasa, ikutlah puasa. Siapa yang merubah? Diri kita sendiri. Beri dirimu diselamatkan. Dan ini harus kita lakukan dengan segenap hati. Dan kalau kita bisa melakukannya dengan segenap hati, kita akan mengalami proses itu. Orang yang bisa main piano sampai tangannya seperti punya mata, itu karena dia terbiasa dan sudah berlatih sejak kecil. Kalau sampai kita bisa jatuh cinta kepada Allah, betapa indahnya. Kita pasti diproses. Jadi jangan heran jika kita melihat atau mengalami bahwa orang yang mencintai Tuhan kadang-kadang hidupnya lebih susah. Kenapa? Karena ia diajar Tuhan terus supaya terhindar dari neraka. Tidak ada jalan lain. Cara penyelamatan itu harus lewat proses, tetapi hanya bagi mereka yang mencintainya. Kalau tidak mencintai Tuhan, tidak bisa. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.